Hai semuanya, Tajahal. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kita ya. Oke, kita akan masuk ke Tilioke. Tilioke itu artinya adalah pelajaran keenam ya. Seperti yang sudah dari pertemuan-pertemuan yang lalu kita bilang, ti itu dalam bahasa Mandarin artinya ke berapa gitu ya. Jadi ti ke satu, ti kedua, tisan ketiga ya kan. Tise keempat, dan seterusnya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke tilio, berarti keenam. Ya, ke itu artinya pelajaran. Tilio ke pelajaran keenam. Ini dia, tilio ke pelajaran keenam ya. Judul pelajaran keenam kita adalah wenhou, tapi di sini dua ya, ya. Nah, hari itu kita sudah pernah belajar kata wenhou ini. Wenhou ini artinya menyapa ya. Cuma yang hari itu kita bahas adalah menyapa bagian pertama. Ini menyapa bagian kedua ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, di sini ada kosakata. Saya akan bantu membacakan kosakatanya seperti biasa, kemudian nanti baru dijelaskan artinya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Qing, 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 jin, 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 zuo, 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 身体，身体，身体，工作，工作，工作，公司，公司，公司，酒，酒，酒，见，见，见，来，来，来. Nah, kita lihat artinya sama-sama ya. Cing itu artinya adalah silakan, tolong, permisi. Dia mirip dengan bahasa Inggris please gitu dia ya. Oke. Jin itu artinya masuk. Jadi kalau saya gabung yang pertama dengan yang kedua ini, Qing Jin itu artinya apa? Silakan masuk. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mengetuk pintu, nah, tok tok tok, Qing Jin, silakan masuk. Inilah dia bahasa Mandarinnya ya, Qing Jin. Kalau Zuo itu artinya duduk ya. Jadi kalau saya gabungkan yang pertama dengan ini, Qing Zuo. Qing Zuo artinya silakan duduk ya. Jadi kalau sudah mempersilakan dia masuk, Qing Jin, persilakan dia duduk, Qing Zuo ya. Nah, selain artinya duduk, Zuo ini ada arti yang lain adalah naik atau naik alat transportasi. Nah, misalnya contoh ya, belakangnya saya tambah dengan kata che, che artinya kendaraan. Zuo che, duduk di kendaraan itu, berarti naik mobil. Nah, itu artinya ya. Atau contoh yang lain lagi, zuo huo che, huo itu api, che itu kendaraan, kendaraan api. Apa itu? Kereta api. Zuo huo che, naik kereta api. Kalau bahasa Indonesia kita bilang pakai kata naik ya. Tapi kan bukan benar-benar kita manjat ke kereta apinya kan enggak, akhirnya kita duduk kan di kereta api itu, makanya di sini menggunakan kata duduk ya. Zuo, zuo huoche berarti duduk di kereta api, yaitu naik kereta api ya. Atau zuo motoche, sepeda motor ya. San lun che, san artinya tiga, lun itu roda, che itu kendaraan. San lun che, kendaraan tiga roda, berarti naik beca ya. Itu dia ya. Jadi di sini bisa menggunakan kata zuo, ini artinya duduk atau menggunakan ya, menggunakan suatu alat transportasi, gitu ya, duduk di atasnya ya. Oke, ini kata zuo ya. Nah, kemudian berikutnya shenti. Shenti artinya adalah badan tubuh ya. Shenti hen hao, badan sangat baik, berarti badan sangat sehat ya. Oke, lanjut gong zuo. Nah, ini walaupun tulisannya G-O-N-G, jangan bacanya gong. Bukan gong, tetapi kong. Bacanya K-O-U-N-G, kong, kong, kong ya. Kongsuo itu ada dua artinya, bisa bekerja atau pekerjaan. Kalau dia artinya bekerja, misalnya saya nanya, Ni kongsuo lemah, kamu sudah bekerja? Kamu bekerja sudahkah? Ni kongsuo lemah, ya kan? Ni kamu. Kongsuo bekerja, le sudah, ma itukah? Kamu sudah bekerja kah? Wo kongsuo le, saya sudah bekerja ya. Nah, itu kalau dia artinya bekerja, tapi bisa juga artinya pekerjaan. Contoh, ni you kongzuo ma, kamu punya pekerjaan kah? Atau kamu jawab, 我没有工作, saya tidak punya pekerjaan. Nah, 工作 di sana bukan lagi artinya bekerja, tetapi artinya menjadi pekerjaan. Jadi dia bisa jadi kata benda ya, pekerjaan. Bisa bekerja, bisa pekerjaan ya, tergantung kalimatnya. Oke, lanjut. Kongsi, kongsi itu artinya perusahaan ya. Oke, ciu itu lama ya. Nah, berikutnya cin itu artinya adalah jumpa
atau bertemu ya. Nah, hari itu kita ada belajar kata zaijian kan? Zai artinya lagi, jian itu jumpa. Nah, berarti jumpa lagi, sampai jumpa artinya kan. Nah, kalau di sini jian ini artinya jumpa. Sering nggak kalian dengar ada orang bilang hao jiu bu jian? Oke, saya mau jelaskan sedikit dulu ya. Hao jiu bu jian itu kan dia tulisannya, bentar ya, kita buka dulu. Bentar. Saya ketikkan supaya kalian lebih gampang melihat ya. Kita besarkan tulisannya. Nah, hao jiu bu jian. Oke, ini dia tulisannya ya. Cara bacanya saya bantu ketikkan. Nanti kalau tidak salah di dialognya ada kata ini, hao jiu bu jian ya. Nah, kita lihat artinya sama-sama ya. Ada sedikit yang mau dijelaskan. Oke, ini hao ya kan? Hao itu dulu kita belajar artinya apa? Hao itu kan artinya bagus, baik ya kan? Baik, bagus gitu ya. Baik, bagus itu arti dari kata hao. Ni hao ma, kamu baik kah? Ya kan? Wohen hao, saya sangat baik. Biasa kan ini artinya ya, hao itu baik. Ciu tadi artinya adalah lama ya kan. Nah, kemudian pu itu tidak ya. Cian itu jumpa. Baik lama tidak jumpa. Ayo, ini maksudnya apa kan gitu ya? Bingung ya kan? Nah, kata hao ini yang mau saya jelaskan. Ini dia yang perlu kita jelaskan ya. Dulu kita belajar hao itu kan artinya baik ya. Biasanya ketikkan sekali lagi ya. Hao ini kan artinya biasanya baik ya artinya ya. Tapi hao itu tidak selamanya artinya baik. Terutama kalau di belakangnya sudah ditambah dengan kata sifat, maka dia artinya bukan baik lagi, tetapi dia berubah menjadi, ya kita kasih. Nah, artinya bukan baik lagi, tetapi dia berubah menjadi sangat. Nah, ya, oke. Contoh misalnya ya, baik kita ketikkan dulu ping-nya ya, mana tahu lupa. Ini hao ya. Hao ini biasanya kalau kita tahu kan dia artinya baik ya. Tapi ketika dia sudah ini ya, nih dia kalau sudah ditambah dengan ini, mana kita kotak-kotakkan. Nah, oke. Udahlah, oke lah ini dia ya. Baik, ingat ya, kalau hao itu dia biasanya artinya baik. Tetapi ketika di belakangnya sudah ditambah dengan kata sifat, maka artinya bukan baik lagi. Tetapi artinya itu berubah menjadi sangat. Ya, contoh misalnya, hao itu kita tambah dengan kata kui. Nah, hari itu kita pernah belajar ini, kui di bab ketiga ya kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah bab 3 atau bab 4 gitu ya kan. Yang pas ning kui sing, ada itu ya, kita belajar kata kui ini. Kui ini selain artinya terhormat kan dia ada artinya itu adalah mahal, ya kan? Kui ini artinya mahal. Oke, ya. Kui ini kan artinya adalah mahal. Jadi seandainya saya tambahkan kata kui ini, kata kui ini saya tambahkan di belakang kata hao. Saya bilang hao kui itu artinya baik mahal atau sangat mahal. Nah, yang benarnya adalah sangat mahal. Jadi misalnya contoh, kamu melihat ada jual sesuatu misalnya, pas kamu tanya harganya, oh sangat mahal sekali gitu ya kan. Jadi bisa kamu bilang hao kui sangat mahal, gitu ya, mahal sekali. Nah, itu artinya. Jadi hao itu kalau di belakangnya sudah ditambah kata sifat, misalnya hao kui sangat mahal ya. Atau contoh yang lain lagi hao ta sangat besar, hao xiao sangat kecil ya kan. Apalagi tadi ini hao jiu sangat lama, bukan baik lama di sini, tetapi artinya adalah sangat lama, bukan baik lama tidak jumpa, tetapi sangat lama tidak berjumpa, lama tidak ketemu, itu arti dari kata hao jiu pujian ya. Oke, nah biasanya kalau udah dijelaskan begini pasti ada yang nanya, jadi apa beda sangat itu? Kenapa di sini pakai hao? Kenapa nggak pakai hen? Kan gitu ya. Dulu kan kita ada belajar sangat ya, sangat bahasa Mandarinnya kan kita belajar itu pakai kata ini hen ya, wohen hao ya kan. Kenapa nggak bilang hen kui? Kenapa bilangnya hao kui kan gitu ya. Jadi sebetulnya sangat itu dia bisa ada dua ya. Bentar ya. Entarkan aja di bawah biar sekalian.
sangat itu dia bisa terdiri dari dua. Oke, yang pertama itu hen. Oke, yang kedua itu menggunakan kata how. Nah, beda penggunaan kedua ini kapan kita pakai how, kapan kita pakai hen. Bedanya gimana kan gitu ya. Padahal bahasa Indonesianya sama sih, sangat gitu ya. Kalau di belakangnya tambah kata sifat ya, misalnya saya bilang henta artinya sangat besar, hauta sangat besar juga, sama aja bahasa Indonesianya. Tidak ada bedanya. Bedanya apa? Kalau dalam bahasa Mandarin dia ada sedikit bedanya. Kalau kamu menggunakan kata hen, itu dia tidak ada melibatkan emosinya. Jadi dia hanya mengutarakan suatu fakta kejadian tanpa melibatkan emosinya. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan kata how, itu emosinya sendiri terlibat di dalamnya. Ada misalnya rasa kagumnya gitu. Nah, ya. Jadi kalau pakai hen tidak melibatkan emosi, dia hanya ya mengutarakan fakta aja. Contoh ya, misalnya ada pertandingan lomba lari misalnya. Jadi reporter dari stasiun TV datang untuk meliput. Dibilangnya, 选手们都跑得很快. Para peserta berlari dengan sangat cepat. Nah, dia akan menggunakan kata ini, 很快, sangat cepat. Karena dia tidak melibatkan perasaan dia di dalamnya. Dia hanya mengutarakan suatu kejadian yang dia nampak. Oh, mereka berlarinya sangat cepat kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya contoh kamu ikut pertandingan lomba lari, terus saya jadi lalatui, misalnya supporter gitu ya, saya pergi jadi lalatui supporter, terus saya bilang cayo cayo cayo, terus kamu lari sangat cepat, akhirnya kamu dapat juara misalnya. Jadi saya bilang kongsi nih ya, selamat ya, ini kan saya 跑得好快, kamu tadi larinya 好快, sangat cepat. Saya akan menggunakan kata 好 ini karena artinya melibatkan emosi di dalamnya. Artinya saya ikut senang, ikut merasa kagum, bangga, gitu. Jadi beda antara hen dengan how ya seperti itu. Kalau hen ini lebih kesannya ya hanya mengutarakan fakta aja gitu. Dia tidak melibatkan emosinya gitu. Tapi kalau menggunakan kata how ini ya kadang ya agak kayak lebih ikut terlibat lah emosinya di dalamnya. Jadi misalnya contoh ketika kamu diminta untuk mencicipi makanan misalnya, gimana? 好吃吗? Enak kah? Kalau kamu bilang, 很好吃, berarti ya kamu mengutarakan hal yang sebenarnya, sangat enak gitu ya kan, kesannya lebih mendatar. Tapi kalau kamu bilang, 好好吃, itu kayaknya lebih emosional, wah enak sekali gitu, gitu dia ya. Atau misalnya kamu melihat sebuah rumah, 房子很大, rumahnya sangat besar, ya udah datar aja kamu mengutarakan, iya rumahnya sangat besar. 他的房子好大, ya kan, rumah dia sangat besar. Berarti lebih terlibat lah emosinya. Itu dia kesannya ya. Jadi dalam bahasa Mandarin ada dua cara menyebutkan sangat, bisa menggunakan hen seperti biasa yang ya mengutarakan fakta kenyataan tapi emosinya tidak begitu terlibat di dalamnya ya. Nah, tapi kalau menggunakan kata how itu pun bisa. Kalau how itu di belakangnya tambah kata sifat artinya bukan baik lagi tetapi menjadi sangat. Nah, dia akan lebih kesannya emosinya terlibat di dalamnya ketika dia mengutarakan sangat yang menggunakan kata how ya. How how wah sangat enak sekali gitu. Jadi lebih gimana ya, kayak emosinya ikut terlibat lah. Hao senci, oh saya marah sekali, gitu ya kan. Jadi lebih emosional kalau menggunakan kata hao ini. Tapi misalnya kalau kamu ingin mengutarakan fakta kenyataan, misalnya untuk berita atau apa yang perlu sangat objektif ketika kamu utarakan, ya jangan pakai ini. Ya, tapi kalau sehari-harinya kamu pakai ini ya boleh-boleh aja. Misalnya mau memuji seseorang, wah, hao piaoliang, wah sangat cantik sekali gitu. Artinya emosi kamu terlibat di dalamnya. Tapi kalau misalnya kamu mau mengutarakan sesuatu yang harus sifatnya objektif, itu biasanya menggunakan ini hen ya. Menggunakan ini dia lebih objektif lah, tidak begitu melibatkan emosinya. Jadi itu dia bedanya ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Tadi kita sudah sampai di sini ya. Cian berjumpa bertemu. Jadi tadi ini hao jiu bu jian artinya sangat lama tidak ketemu ya. Sangat lama tidak berjumpa, sangat lama tidak ketemu. Oke, kita lanjut berikutnya. Lai ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang lewat di video yang sebelumnya ya. Kemarin ada saya jelaskan beda antara misalnya hui qu dengan hui lai. Kalau tidak salah kemarin ada saya buat contohnya ya. Kebetulan
Waktu itu kita ada belajar kosakata hui yang artinya pulang atau kembali, ya kan? Nah, hui qu itu kalau belakangnya pakai qu berarti menjauhi, ya kan? Kalau belakangnya pakai lai berarti mendekati, ya. Jadi lai ini juga artinya datang, ya. Datang, ayo, mari. Nah, itu bisa menggunakan kata lain, ya. Oke, ini tidak kita ulang lagi. Jadi misalnya contoh ini ya, jin masuk kan? Masuk dalam bahasa Indonesia masuk. Bahasa Mandarin ada dua sih. Satu itu cinlai, satu lagi cincu. Nah, penggunaan cinlai dengan cincu bagaimana? Ya sama dengan yang dijelaskan di video yang sebelumnya ya. Kalau cinlai berarti orang atau benda itu makin lama nanti akan makin dekat dengan kita. Jadi misalnya ada orang di luar, kamu di dalam ruangan, dia di luar, dia ketok pintu, tok tok tok, kamu suruh dia masuk. Masuk, itu bilangnya cinlai. Kalau nggak mau bilang cincin ya, cincin kan silakan masuk. Kalau kamu bilang masuk, cinlai, nah, masuk. Nah, ya kan? Kenapa pakai lai di belakang? Karena orang itu makin lama makin dekat dengan kamu kan, cinlai, nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya contoh, kamu di luar ruangan, ya, kalian berdua, ya, dua orang kalian sama-sama di luar ruangan, terus kamu mau ke ruangan sebelah, kawan kamu mau masuk ruangan ini, jadi kalian udah mau berpisah di lorong itu. Jadi kamu bilang cinci pak, masuklah. Nah masuk itu akan menggunakan cinci karena si kawan akan masuk ke ruangan ini, sedangkan kamu di ruangan sebelah kan makin jauh, nah, gitu ya. Jadi tergantung arahnya. Kalau makin lama makin dekat dengan kita, berarti belakangnya pakai lai. Nah, ya kalau makin lama makin jauh dari kita itu pakai ci. Penjelasan lebih lengkapnya ada di video yang pertemuan yang lalu ya, kalau nggak salah bab 5 ya, yang ada kita belajar hui lai, hui qu itu sudah ada dijelaskan jadi tidak dua kali lagi ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini ada kosakata lanjutannya. Saya bantu bacakan dulu. Mang, mang, mang. Oke, buka pointer dulu ya. Xie xie, xie xie, keci, 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 pa, 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 a, a, ini nggak ada nggak ada artinya sih ya. Nah, nah, nah. Oke, kita lihat sama-sama ya. Mang artinya sibuk, hen mang sangat sibuk, hao mang sangat sibuk juga. Bedanya apa ya? Seperti tadi dijelaskan ya. Kalau tidak melibatkan emosi ya hen mang, ta hen mang. Dia sangat sibuk ya. Wah, hao mang oh, Jintian. Saya hari ini betul-betul sangat sibuk. Itu emosi kamu terlibat di dalamnya. Itu boleh kamu pakai hao ya. Oke, xie artinya terima kasih ya. Sama-sama bahasa Mandarin ada dua. Satu bisa kamu bilang pu xie. Pu yang tidak tambah ini kata xie. Bentar ya, kita ketikkan dulu. Ya, keluar dulu dari. Oke. Di halaman baru aja ya. Oh, lanjut sini aja tuh ya. Sama-sama itu ada dua juga. Yang pertama bacanya adalah pusie. Oke, pusie ya. Kemudian ini satu lagi adalah kecil. Oke, dua-dua ini artinya sama, yaitu sama-sama. Jadi mau kamu pakai yang mana aja boleh ya. Bedanya apa? Bedanya agak mirip dengan hari itu kita ada belajar nar dengan nali, ya kan? Kalau logat Beijing dia pakai nar. Ni zai nar, ni qu nar, kan gitu. Kalau di luar kota Beijing kan bilangnya ni qu nali, ni zai nali, kan gitu ya. Makanya lagu Mbak Ayu Ting Ting bisa dua versi ya kan. Ni在哪儿你在哪儿你在哪儿在哪里在哪里在哪里dulu waktu zaman-zaman kakak kelas kalian dulu lagu Jati alamat palsu lagi sangat heboh jadi orang itu suka menggunakan versi bahasa Mandarin dia ya kan jadi ada dua versi sama juga dengan ini sama-sama ada dua versi juga kalau logat Beijing biasanya menggunakan ini pusie. Nah, jadi kamu bilang xie kepada mereka, mereka biasanya menjawabnya pusie. Nah, lebih singkat ya. Pu artinya tidak, xie itu kan terima kasih, tidak usah terima kasih. Nah, berarti ya sama-sama artinya ya. Kalau di luar kota Beijing, di Singapura, Malaysia, Taiwan, dan sebagainya ya, biasanya lebih menggunakan ini, bu keci.
Nah, ya, bu artinya tidak, keci itu sungkan atau segan. Ah, tidak usah sungkan, tidak usah segan-segan. Sama aja artinya adalah sama-sama. Terserah kalian mau menggunakan yang mana, dua-duanya itu artinya sama ya. Nah, penggunaan kata keci ini selain dia untuk mengucapkan sama-sama, dia bisa juga untuk kalimat. Misalnya contoh ya, kamu datang bertamu ke rumah saya bilang kepada kamu, "Nimen buyao keci," kalian jangan merasa segan ya, jangan merasa sungkan. Ah, tang ziji de jia, anggaplah sebagai anggap kayak rumah sendiri misalnya. Nah, itu bisa menggunakan kata ini, keci. Atau dia bisa juga mengungkapkan seseorang yang misalnya dia sangat merendah, rendah hati, gak sombong dia, sangat sopan gitu. Hal kita bisa bilang, "他很客气," dia sangat rendah hati, dia sangat sungkan. Gitu. Bisa menggunakan kata ini, keci ya. Oke, kita lanjut berikutnya pa. Pa ini adalah partikel di akhir kalimat. Mungkin kalau hanya bilang seperti itu tidak begitu paham ya maksudnya apa. Kita langsung kasih contoh aja ya. Pa ini dia dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan dia menjadi tiga. Yuk, lah, kemudian kan. Nah, jadi tidak akan lari dari tiga arti ini kalau dalam bahasa Indonesia ya. Yuk, lah, kan. Oke, kita langsung buat contohnya aja ya. Oke, misalnya contoh saya bilang, 我们去上plaza pa. Nah, kita coba ya. Ini kosakatanya sudah pernah kita pelajari. Woman, she, woman itu artinya apa? Woman, wo itu saya kan. Men itu berarti banyak ya. Banyak. Saya yang banyak berarti artinya kami atau kita. Bentar ya, kita di halaman baru aja. Oh ya, oke ini dia ya. Contohnya woman she plaza apa ya. Oke, kita lihat artinya ya. Ketikkan sini dulu lah. Nanti kalian lupa. Wow, itu artinya saya. Nah, woman berarti saya yang banyak ya kan. Saya yang banyak berarti kami atau kita. Cui. Nah, cui itu udah tahu lah artinya apa ya. Minggu yang lalu sudah kita pelajari ya kan. Sampelaja ya sampelaja ya. Oke. Woman berarti kami atau kita. Cui itu pergi ya kan. Sampelaja ya sampelaja. Pa di sini. Ayo artinya apa? Kan dia artinya cuma tiga ini. Yuklah dengan kan. Berarti di sini artinya kita pergi ke Samplaja yuk. Nah, maka Pak di sini artinya adalah yuk. Kita ke Samplaja yuk, kita pergi ke Samplaja yuk. Terus kamu bilang sama saya, kamu jawab sama saya, puyau, nggak mau katanya, ya kan, nggak mau pergi. Jadi saya asik bilang cipa, cipa, cipa. Itu artinya apa? Pergi yuk, pergilah, gitu ya kan. Akhirnya kamu menyerah, kamu bilang sama saya, hao pa. Nah, how itu artinya apa? How itu artinya adalah baik, ya kan? Baik. Oke, kan gitu kan? How pa berarti di sini pa di sini artinya apa? Oke lah, baiklah. Jadi dari yang tadi ini artinya yuk, dia sudah berubah artinya di sini menjadi lah, ya kan? Ini kan artinya kita tulis di samping aja ya supaya kita ke Sanyo, ya kan? Kita ke San Plaza yuk, kan gitu artinya ya. Oke, bentar. Kita ke Samplaja yuk, kan gitu artinya ya. Oke, maka pa di sini dia artinya adalah yuk. Ini dia artinya yuk. Nah, mengajak ya. Nah, di sini artinya yuk. Terus kamu bilang nggak mau, nah ya kan? Jadi saya bujuk-bujuk, cuipa, cuipa, cuipa. Akhirnya kamu menyerah, kamu bilang ke saya how pa, ya kan? How itu artinya baik, ya kan? Berarti di sini menjadi baiklah. Nah, pa yang sama tadi dia artinya adalah yuk. Sekarang dia artinya udah berubah, udah ganti menjadi lah ya. Oke, kemudian kita pergilah jalan-jalan ke San misalnya. Terus serulah ya. Nah, setelah udah selesai, saya bilang kepada kamu, hawan pa, ya kan? Hawan pa itu artinya apa? Hau itu artinya baik, ya. Wan itu artinya main, baik dimainkan, bagus dimainkan, berarti artinya seru, menarik, ya kan? Hawan pa di sini artinya menjadi apa? Seru kan? Ini artinya ya, menarik kan, seru kan. Jadi pa yang sama dia ada tiga artinya. Dia bisa artinya yuk di sini, bisa artinya lah, bisa di sini artinya kan. Walaupun sama-sama bahasa Mandarinnya pa. Jadi ketika kamu temukan ada kata pa di akhirnya itu, silakan kamu cocokkan ke bahasa Indonesianya yang pasnya yang mana, yuk atau lah atau kan. Pokoknya dia hanya tiga artinya ini sih, ya. Bisa yuk lah kan. Mana yang lebih cocok ya udah itu dia jawabannya.
Oke, tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Di sini ada a. A ini adalah partikel di akhir kalimat. Misalnya hawa, baik a, uyau a, nggak mau a. Nah, ini kebiasaan ngomong aja. Jadi suka ditambahkan a di belakang ya. Itu hanya kebiasaan ngomong saja. Kamu mau kemana? Ah, itulah dia ya kan. Kadang kan kalian dengar suku Tionghoa dia suka ngomongnya di belakangnya banyak a, lo, nah, ya kan. Iya loh, enggak loh, nah, iya, nah, gitulah dia ya. Jadi ini hanya partikel di akhir kalimat, kebiasaan ngomong saja ya, tidak ada artinya ya. Nah, kalau misalnya untuk nama orang, contoh misalnya kadang kamu lihat, ada yang jualan misalnya kan, ya mi pangsit, apa, awai, akun, nah gitu kan, itu kan nama-nama orang yang pakai A kan. A-nya itu nggak ada ininya di samping. Kalau tadi yang A untuk kata seru ini, kalau A untuk nama orang dia pakai begini. Nah, contoh misalnya Ahwa, ya kan, Amin, Aming, nah, ya kan, apalagi dan sebagainya lah ya. Pokoknya kalau untuk nama orang ya nggak ada kotak kecil di depannya ya. Kalau untuk tanda seru, ucapan kayak nada seru, nah itu di belakang di depannya baru ada kotak-kotaknya kayak gini. Kayak ini pa, ma, yang ada kotak-kotaknya itu biasa menunjukkan dia nada seru atau pertanyaan atau eh, hmm, partikel gitulah. Nah ya, kalau kalian lihat, nah ini dia kan pa. Nah, ini di sampingnya ada ini kotaknya, ada kou. Kou itu artinya mulut. Nah, jadi ini artinya untuk nada-nada seru. Tapi kalau untuk menyebutkan nama orang, misalnya apa sih? Asen, Atien, nah, siapalah, A gitu kan. Kadang kamu lihat Mi Pangsit apa, Bika Ambon Acai, apalah gitu kan. Nah, nama-nama orang yang A itu pakai ini dia. Nah, ya. Oke, kalau yang ini berarti dia menunjukkan partikel di akhir kalimat ya. Oke, lanjut berikutnya ada kata nah. Nah, itu kalau diletakkan paling depan artinya nah kalau begitu, jadi, maka ya. Oke, itu kosakatanya udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke dialognya. Nah, di sini ada dialognya. File dialognya ini nanti ada saya berikan dalam bentuk PDF kepada kalian. Nanti bisa dilihat di Google Classroom ya. Nanti saya bagikan. Tapi di videonya ini saya bantu bacakan aja dulu. Kemudian ini nanti akan menjadi tugas kalian di rumah mencari terjemahannya ke bahasa Indonesia apa. Ya, nanti baru kita bahas sama-sama apakah benar yang kalian kerjakan atau tidak ya. Cuma di video ini tidak saya artikan, hanya saya bantu bacakan saja ya, supaya kalian di rumah ada kerjaannya untuk menerjemahkannya. Oke, saya bantu bacakan ya. Dialog yang pertama, dialog antara Wang Qingqing dengan Anna ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Wang Qingqing berkata, Anna, 好久不见，你好吗？安娜，好久不见，你好吗？安娜，好久不见，你好吗？好久不见，我很好，你呢？好久不见，我很好，你呢？好久不见，我很好，你呢？我也很好，来我家坐坐吧。我也很好，来我家坐坐吧。我也很好，来我家坐坐吧。好啊，你家人身体都好吗？好啊，你家人身体都好吗？好啊，你家人身体都好吗？他们身体都很好，谢谢。他们身体都很好，谢谢。他们身体都很好，谢谢。Oke, itu dialog pertama. Gampang ya. Kosakatanya semua sudah pernah dipelajari. Kalau lupa misalnya boleh dicek di video-video yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke dialog yang kedua. Dialognya antara Jack, berarti Jack ya, dengan Chang Laoshi. Laoshi artinya guru. Chang itu marga gurunya. Gurunya marga Chang, makanya namanya Chang Laoshi. Kalau saya kan Huang Laoshi, karena marga saya kan Huang ya. Oke, bisa diganti marga yang lain. Gak mesti marga bahasa Mandarin, bisa juga marga Indonesia. Misalnya Patu Pala Laoshi, guru batu bara ya kan. Kemudian apalagi Sima Junta Laoshi, guru Simanjunta ya, bisa diganti marga yang lainnya. Oke, Zhang Laoshi 在家吗? Ya, Zhang Laoshi 在家吗? Zhang Laoshi 在家吗? 在，请进，在，请进，在，请进。张老师您好，张老师您好，张老师您好，您在忙吗？您在忙吗？您在忙吗？不忙，请坐。
不忙请坐，不忙请坐，谢谢。谢谢, Oke, tidak ada masalah ya. Sekarang dialog yang ketiga. 有人在家吗？有人在家吗？有人在家吗？有，姚阿姨您好。有，姚阿姨您好。Ini namanya Yao Li. Yao Li itu namanya ya. Yao ini marganya, Li itu namanya. Xiaohua ini nama orangnya ya. Jadi di sini dia manggilnya Yao Ayi. Ayi itu apa? Hari itu sudah pernah kita pelajari. Yao ini marganya. Jadi titik-titik Yao. Siapalah ini? Paman, bibi, kakek, nenek. Kakek, nenek, paman, bibi, Yao. Nah, gitulah ya. Kalian cari sendiri artinya apa ya. Oke, lanjut. Ni hao, Xiaohua. Ni hao, Xiaohua. 你好，小花。你爸爸在家吗？你爸爸在家吗？你爸爸在家吗？他不在，他不在，他不在。他去公司工作了。他去公司工作了。他去公司工作了。那你妈妈在家吗？那你妈妈在家吗？那你妈妈在家吗？在，请进，请坐。在，请进，请坐。在，请进，请坐。谢谢，谢谢，谢谢。不客气，不客气，不客气. Oke, selesai. Itulah 3 dialog yang nantinya kalian akan mencoba menerjemahkannya, kemudian nanti akan dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, filenya itu ada di file PDF-nya, oke. Nah, saya tunjukkan dia file PDF-nya ya. Sebentar, oke, kita tunjukkan dulu. File PDF-nya ini, latihan terjemahannya. Nanti silakan kalian di rumah boleh coba dicari-cari artinya ya. Sebetulnya bisa kalian lihat di videonya, tinggal di-postkan pun boleh. Cuma kan agak susah ya kalau nanti kalian mau kerjakan. Jadi ya udah saya udah buat di file PDF, lebih memudahkan kalian mencari artinya ya. Ini sama sih dengan video yang tadi ya. Oke, ada 3 dialog ya. Oke. Nah, silakan coba dikerjakan dulu, diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Oke, itu dia kira-kira materi untuk pelajaran ke-6 kita. Oke, terima kasih sudah menonton. 谢谢你们的收看，大家再见。